Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, tetap semangat ya belajar di rumahnya. Pertama-tama, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang berbagai wujud benda. Nah, tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3 ya teman-teman. Senin 12 Oktober 2020. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Yuk angkat kedua tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Baik teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, masih di pembahasan yang sama ya teman-teman, di subtema 1. Nah, di sini kita akan membahas tentang wujud benda. Nah, di sini wujud benda itu ada 3. Yang pertama, benda padat. Nah, benda padat ini memiliki sifat, diantaranya bentuk dan besarnya tetap. Terus sifat yang kedua, tidak tergantung pada tempatnya. Sifat yang ketiga, dapat dipegang dan diangkat. Nah, sifat yang keempat, volume tetap. Sifat yang keempat dari benda padat ini, letak partikelnya sangat berdekatan ya teman-teman. Contoh benda padat seperti batu, kayu, tembok, keramik. Nah, sifat benda padat yang wujud benda yang berikutnya, yang kedua, yaitu benda cair. Nah, benda cair ini memiliki sifat, diantaranya yang pertama, bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Sifat yang kedua, volume tetap. Sifat yang ketiga, letak partikelnya sedikit berdekatan. Nah, contoh dari benda cair seperti air, bensin, kecap, dan oli. Masih banyak lainnya ya teman-teman. Lalu wujud benda yang ketiga itu ada benda gas. Nah, benda gas ini sendiri memiliki sifat. Di antaranya bentuknya selalu berubah-ubah. Kemudian sifat yang kedua, volumenya berubah. Sifat yang ketiga, letak partikelnya renggang. Nah, contohnya seperti apa teman-teman? Contohnya seperti asap dan udara. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini sudah ada contohnya ya teman-teman. Bisa dilihat benda padat itu seperti apa. Ada meja, terus ada kursi. Lalu benda cair itu yang seperti apa? Terlihat pada slide berikut ini, ada air. Kita masuk ke slide selanjutnya teman-teman. Nah, benda gas itu seperti apa? Ada balon, ada ban. Nah, masih banyak lagi ya teman-teman contohnya. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Kita masuk ke perilaku yang tidak sesuai dalam pengalaman Pancasila di rumah. Di antaranya apa teman-teman? Bisa kita lihat ya. Perilaku yang tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila, yang pertama, tidak melaksanakan ibadah. Yang kedua, orang tua tidak berlaku adil pada anak-anaknya. Kemudian, perilaku yang ketiga, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Lalu, perilaku yang keempat, tidak mau bekerja sama dengan yang lain. Perilaku yang kelima, memaksa kehendak pada orang lain. Nah, ini yang tidak harus kita contoh ya teman-teman. Sifat ini yang tidak boleh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu kita akan belajar tentang operasi hitung sifat asosiatif. Nah, di sini sudah tersedia teman-teman, ada rumusnya. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dalam kurung C. Nah, contohnya bisa kita lihat teman-teman ya. Ingat teman-teman, yang di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini berlaku untuk perkalian dan penjumlahan. Nah, jika posisi tanda kurung pada penjumlahan atau pada perkalian berubah hasilnya, namun tidak pada hasil akhirnya, akan tetap sama ya teman-teman. Nah, sifat seperti ini disebut dengan sifat asosiatif, penjumlahan atau perkalian.
Nah, 22 dikali 16 ini kita terlebih dahulu kita kerjakan ya teman-teman, yang di dalam kurung. Dikali 5 sama dengan 22 dikali dalam kurung 16 kali 5. Nah, kemudian dua-duanya kita turunkan, lalu yang 16 dikali 5 hasilnya 80 dan hasil akhirnya adalah 1760. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, distributif. Nah, disebut juga sebagai sifat penyebaran ya teman-teman. Sifat distributif pada perkalian dan penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut. Ini contoh rumus, ini ada rumusnya. A dikali dalam kurung B plus C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, contohnya bisa kita lihat sama-sama ya teman-teman. 7 dikali dalam kurung 25 ditambah 90 sama dengan dalam kurung 7 dikali 25 ditambah 7 dalam kurung 7 dikali 90. Nah, ini cara pengerjaan yang dalam kurung itu secara bersamaan ya teman-teman. Lalu kita tambahkan 77 dikali 25 hasilnya 175. Kemudian 7 dikali 90 hasilnya 630. Lalu kita jumlahkan nih. Hasil yang di dalam kurung ini tadi kita jumlahkan sehingga mendapat hasil akhirnya 805 ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, untuk tugas hari ini teman-teman kerjakan halaman 24 nomor 1 dan 2. Dan ayo kerjakan halaman 26 nomor 1, 2 dan 3. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat ya teman-teman. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.